Shalom, selamat pagi untuk teman-teman, kakak abang dan kakak abang sekalian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas besar rekayasa hidrologi yang pernah saya ambil tepatnya di semester 4 ini, yang mana tugas ini diberikan untuk memenuhi ataupun sebagai syarat kelulusan mata kuliah rekayasa hidrologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana terkait dari tugas besar rekayasa hidrologi ini sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat PowerPoint untuk penjelasan dari tugas besar ini sendiri. Saya lihat di sini ada latar belakang di mana air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sehingga tanpa air dapat dipastikan hampir tidak ada kehidupan di muka bumi. Kemudian jika ditanya apa itu hidrologi, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari apapun tentang air dengan segala bentuknya, baik berupa cairan, gas, dan padat di dalam maupun di atas permukaan tanah atau bumi. Itu menurut seorang ahli yaitu Asdak 2014. Selain itu, hidrologi juga mempelajari perilaku hujan, terutama periode ulung hujan yang berkaitan dalam tugas besar ini sendiri, ataupun inti dari tugas besar ini yaitu berkaitan dengan periode ulang hujan atau berkaitan dengan hujan, karena berkaitan dengan perhitungan banjir serta rencana untuk setiap bangunan teknik sipil seperti bendungan, bendung, jembatan, dan lain sebagainya, ataupun bangunan-bangunan air lainnya. Analisis hidrologi sendiri merupakan satu bagian analisis awal dalam perancangan bangunan-bangunan hidrolik. Analisis hidrologi dalam pengembangan sumber daya air dalam prosesnya membutuhkan data hidrologi, di mana termasuk dalam tugas besar ini, di mana data hidrologinya sendiri terdiri dari data curah hujan yang terdiri dari 20 tahun, dari tahun 1986 hingga tahun 2005. Kemudian data debit dan data iklim. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya jumlah pos hujan yang ideal serta penempatan lokasi pos yang dapat mewakili sebagai representasi karakteristik suatu daerah aliran sungai atau das. Nah, dalam tugas besar kali ini ada 5 pos hujan yang diberikan sesuai dengan datanya. Yang pertama ada pH 10, itu daerah Penengahan, kemudian pH 19 daerah Waiketibung Sidomulyo, kemudian pH 31 Wai Pisang, pH 32 Bumisari, dan pH 33 Negara Ratu. Itu dia, ada 5 pos hujan yang menjadi acuan untuk pengambilan data, dan datanya sudah diberikan, data mentahannya yaitu dari tahun 1986 hingga tahun 2005. Nah, selanjutnya timbul pertanyaan. Tadi kan disebutkan di sini ada daerah aliran sungai. Nah, apa sih daerah aliran sungai atau DAS itu sendiri? Karena dalam pengerjaan tugas besar ini akan sangat banyak dihitung atau berkaitan dengan DAS atau daerah aliran sungai. Nah, saya jelaskan, daerah aliran sungai adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung-punggung gunung tersebut. Kemudian air hujan yang jatuh pada daerah tersebut atau pada das tersebut kemudian akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Jadi itu dia untuk penjelasan mengenai tentang das. Nah, ketelitian pengukuran data hujan dipengaruhi oleh jumlah pos hujan tadi. Nah, tadi kan ada 5 pos hujan yang sudah saya jelaskan, dan pola penyebarannya dalam das. Penempatan pos hujan yang ideal, jumlah pos hujan, pola penyebarannya akan dapat diperoleh data yang akurat mengenai kedalaman, penyebaran, dan intensitas hujannya. Kesalahan dalam pemantauan data dasar hidrologi suatu daerah aliran sungai akan menghasilkan data yang kurang optimal. Kesalahan tersebut biasanya disebabkan oleh jumlah pos hujan
dalam daerah aliran sungai atau das yang kurang memadai dan pola penyebaran pos hujan yang tidak merata. Jadi sangat penting untuk diperhatikan dalam penempatan setiap pos hujan ini untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat untuk meminimalisir setiap kesalahan yang mungkin terjadi. Data curah hujan diperoleh dari stasiun-stasiun hujan pada suatu daerah yang digunakan untuk analisis frekuensi. Nanti dalam perhitungan atau dalam Excel-nya ada bagian analisis frekuensi isoid dalam menentukan hujan das di beberapa stasiun. Banyaknya jumlah stasiun yang ada dalam suatu das akan mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada rumusan masalah dari tugas besar ini sendiri, bisa dilihat di PPT yang saya bagikan di layar. Yang pertama itu bagaimana memetakan curah hujan dan menghitung curah hujan rata-rata menggunakan metode isoid. Nah, jadi dalam tugas besar ini sendiri ada dua metode yang digunakan. Yang pertama ada metode Polygon Thiessen dan metode isoid. Nah, kebetulan dalam tugas besar ini saya mendapatkan metode isoid sendiri. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan apa itu metode isoid. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana menganalisis debit dengan kala ulang menggunakan metode rasional. Yang ketiga, bagaimana menentukan jenis distribusi frekuensi dan menentukan curah hujan dengan kala waktu tertentu. Yang keempat, bagaimana menganalisis intensitas hujan menggunakan metode Mononobe, Ishiguro, dan Sherman. Ada 3 metode. Nah, jadi 3 metode ini sendiri akan dicari nanti berdasarkan 3 metode ini. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis intensitas hujan menggunakan metode Mononobe, Ishiguro, dan Sherman. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari pengerjaan tugas besar ini sendiri. Yang pertama, mampu menentukan dan menganalisis daerah aliran sungai atau das suatu wilayah dengan menggunakan peta isoid. Yang kedua, mampu mengelola berbagai data curah hujan di suatu wilayah. Yang ketiga, mampu menghitung dan menganalisis debit suatu aliran sungai. Selanjutnya, ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari tugas besar ini sendiri, yang pertama yaitu data curah hujan yang digunakan yaitu data curah hujan bulanan pada tahun 1986 hingga tahun 2005 selama 20 tahun pada 5 stasiun yang sudah saya sebutkan tadi, bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua, dalam perhitungan curah hujan digunakan metode aljabar dan isoid. Namun dalam pengerjaan ataupun dalam Excel yang akan saya bagikan nanti, berdasarkan instruksi dari asisten masing-masing, yaitu asisten saya sendiri, untuk aljabar sendiri hanya digunakan satu saja di bagian awal doang. Kemudian yang ketiga, dalam perhitungan intensitas curah hujan digunakan metode Mononobe, Ishiguro, dan Sherman. Selanjutnya ada sistematika penulisan, dimana dalam tugas besar ini sendiri untuk laporan sendiri ditulis tangan, kecuali untuk bagian lampiran dan cover dan lain sebagainya. Tapi untuk bagian isi dari laporan sendiri itu ditulis tangan ya. Kemudian dimana dalam bab 1 pendahuluan, bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bisa dilihat di sini membahas tentang apa. Bab 3 metodologi, bab 4 analisis dan perhitungan, dan yang kelima bab yang terakhir yaitu bab 5 penutup, menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu landasan teori. Landasan teori yang pertama hidrologi. Pengertian hidrologi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan apa itu hidrologi. Secara umum, hidrologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pergerakan dan distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, serta tentang sifat fisik dan kimia air. Kemudian hidraulika. Apa sih hidraulika? Hidraulika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hidor yang berarti air. Sehingga ilmu hidraulika dapat didefinisikan sebagai cabang dari ilmu teknik yang mempelajari perilaku air baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Hidraulika dapat dibedakan dalam 2 bidang, yaitu hidrostatika yang mempelajari zat cair dalam keadaan diam dan hidrodinamika yang mempelajari zat cair yang bergerak. Pemanfaatan ilmu hidrolika antara lain untuk pembuatan bangunan sebagai fasilitas hidup, seperti pembuatan gorong-gorong yang letaknya
perlu untuk diperhitungkan sedemikian rupa sehingga setiap rumah dapat teraliri dengan lancar. Selanjutnya perhitungan curah hujan wilayah. Nah, untuk yang ketiga ini perhitungan curah hujan wilayah. Perhitungan curah hujan wilayah sendiri di sini data curah hujan dari stasiun pengamat curah hujan. Itu datanya. Pengambilan data stasiun pengamat curah hujan dilakukan dengan cara pengamatan 1 kali sehari dan dibaca sebagai curah hujan hari sebelumnya dengan waktu yang sama. Pengamatan dilakukan menggunakan alat ukur curah hujan, di mana alat tersebut diletakkan di suatu tempat terbuka yang tidak dipengaruhi oleh bangunan atau pepohonan dengan ketelitian pembacaan 1/10 mm maksudnya. Data curah hujan dan debit merupakan data yang sangat penting dalam perencanaan waduk atau bendungan. Kemudian metode yang digunakan dalam perhitungan curah hujan rata-rata wilayah DAS sendiri ada 3 metode, yaitu metode aljabar, metode Polygon Thiessen, dan metode Issoyet. Nah, saya mendapatkan metode aljabar dan metode Issoyet. Nah, baik, dalam selanjutnya saya akan menyelesaikan dulu penjelasan secara teorinya. Untuk setelah ini baru kemudian akan ke bagian perhitungan atau Excel. Yang pertama tadi metode aljabar. Aljabar ini dilakukan dengan pengukuran dilakukan di beberapa stasiun dalam jangka waktu yang bersamaan, dijumlahkan dan kemudian dibagi jumlah stasiun. Stasiun hujan yang digunakan dalam perhitungan adalah yang berada di dalam DAS. Jadi yang berada di dalam DAS itu sendiri yang dihitung. Tetapi untuk stasiun di luar DAS, tangkapan yang masih berdekatan, perlu digarisbawahi, stasiun di luar DAS tangkapan yang masih berdekatan juga bisa diperhitungkan. Artinya masih berdekatan dapat dimasukkan ke dalam wilayah DAS. Untuk rumus yang digunakan bisa dilihat di sini. R sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Keterangan dari rumus bisa dilihat di sini, sudah saya bagikan. Kemudian metode yang kedua tadi metode Issoyet. Metode Issoyet sendiri, apa sih metode Issoyet? Metode Issoyet adalah metode dengan garis yang menghubungkan titik-titik dengan curah hujan yang sama. Pada metode ini dianggap bahwa hujan dalam suatu wilayah di antara dua garis Issoyet adalah merata dan sama dengan nilai rata dari kedua garis Issoyet tersebut. Issoyet dapat diperoleh dengan cara interpolasi harga-harga curah hujan lokal dengan menggunakan persamaan berikut. Ini dia persamaannya. Nah, nanti jadi dalam metode Issoyet ini sendiri yang membedakannya dengan metode Polygon Thiessen itu, dalam metode Issoyet dia menggunakan 20 peta yang berbeda. Artinya kalau dalam metode Polygon Thiessen kan dia satu peta digambar dia garis diagonalnya, dia menggambar garis diagonal namun tidak menggambar garis kontur. Sedangkan dalam metode Issoyet sendiri nanti seperti yang dijelaskan di sini, Issoyet diperoleh dengan cara interpolasi. Akan diberikan data mentah mengenai curah hujan dari 20 tahun, kemudian itu diolah, ditentukan atau dicari curah hujan maksimum dari setiap tahunnya. Kemudian digunakan cara interpolasi untuk menentukan titik-titik di mana kita akan menggambar garis kontur dari setiap tahun, data setiap tahun yang ada di peta. Nah, jadi dalam pengerjaannya sendiri nanti petanya sendiri akan diprint di kertas 9 meter blok dengan ukuran yang sudah ditetapkan, dengan luasan yang sudah ditetapkan. Kalau tidak salah saya mendapatkan peta dengan luasan sekitar 53 hektar. Dan setelah diberi nanti itu akan dihitung kotak-kotaknya untuk disesuaikan luasannya sesuai atau tidak dengan yang sudah ditentukan. Nah, batas yang diperbolehkan nilai kewajarannya atau kemencengannya itu sekitar 5 hektar. Nah, jadi setelah itu akan digambar garis kontur dan perlu diketahui setiap garis kontur dari setiap tahun itu berbeda-beda sesuai dengan interpolasi yang sudah didapatkan nantinya.
Kemudian ada analisis frekuensi. Analisis frekuensi curah hujan adalah berulangnya curah hujan baik jumlah frekuensi persatuan waktu maupun periode ulang. Tujuan dari analisis frekuensi sendiri adalah berkaitan dengan besaran atau peristiwa-peristiwa ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi kejadiannya melalui penerapan distribusi kemungkinan. Beberapa rumus yang digunakan bisa lihat di sini. Ada rumus X bar, ada rumus X SX, ada CK atau koefisien kurtosis, ada rumus CS atau koefisien penyimpangan skewness, ada rumus CV atau koefisien variasi. Bisa lihat di sini sudah lengkap beserta dengan keterangannya. Kemudian dalam analisis frekuensi ini sendiri nantinya akan digunakan 4 metode, yaitu metode distribusi normal. Nah, metode distribusi normal sendiri digunakan untuk menganalisis frekuensi hujan, analisis statistik dari distribusi curah hujan tahunan, debit rata-rata tahunan. Bisa lihat di sini rumusnya, rumus XT, XR dan XR beserta keterangannya. Kemudian yang kedua ada metode distribusi log normal. Setelah ada normal ada log normal. Ini rumusnya bisa dilihat. Kemudian ada metode distribusi Gumbel. Bisa dilihat di sini. Metode ini digunakan untuk analisa data maksimum, misalnya untuk analisa frekuensi banjir. Kemudian ada metode yang terakhir yaitu metode log persen 3. Metode ini digunakan dalam analisis hidrologi, terutama dalam analisis data maksimum atau data banjir dan data minimum atau debit maksimum dengan nilai ekstrim. Untuk rumusnya bisa lihat di sini. Sudah lengkap. Nah, selanjutnya nanti akan ada pengujian kecocokan distribusi. Ada uji chi-square atau CS isoid. Nanti di Excelnya ada bagian sheet CS isoid di situ dengan rumus berikut. Kemudian ada juga uji SK isoid atau uji Smirnov-Kolmogorov isoid. Biasa uji kecocokan ini sering disebut dengan uji kecocokan non parametrik karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. Untuk prosedur pelaksanaannya bisa lihat di sini, dari urutkan data, kemudian urutkan nilai masing-masing peluang teoritis dari kedua peluang tersebut, kemudian menentukan selisih tersebarnya antara peluang pengamatan dengan peluang teoritis, kemudian berdasarkan tabel kritis menentukan harga diskritis distribusi frekuensi diterima jika nilai D maksimum kurang dari D kriteria. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan ada intensitas curah hujan dalam perhitungan. Intensitas ini sendiri menggunakan metode Mononobe, Sherman dan Talbot serta ada Ishiguro. Namun saya mendapatkan atau menggunakan hanya 3 metode saja, yaitu metode Mononobe, Sherman dan Ishiguro. Saya tidak menggunakan metode Talbot sesuai dengan ketentuan yang ataupun soal yang sudah diberikan. Rumusnya bisa dilihat di sini, ada rumusnya sudah lengkap beserta keterangannya, metode Sherman, Talbot serta Ishiguro. Kemudian ada yang terakhir yaitu untuk perhitungan debit rencana. Debit rencana ini merupakan hasil akhirnya nanti dalam perhitungan. Untuk memenuhi tujuan ini saluran-saluran dibuat dengan cukup. Untuk rumus dari debit rencana bisa lihat di sini, Q sama dengan alfa kali beta kali intensitas selama waktu konsentrasi atau hujan, kemudian dikali luas pengaliran, satuannya sendiri kilometer persegi. Itu dia. Untuk soal dari tugas besar yang saya dapatkan sendiri bisa dilihat di sini, ada soalnya, data curah hujannya, kemudian data das F-nya, peta das F yang saya dapatkan, kemudian ini ada metode yang digunakan, ada kala ulangnya juga, kala ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100 menggunakan 3 metode rasional. Kemudian ada kurva juga nanti, kurva IDF dari 3 metode. Nah, untuk peta das sendiri di sini ini merupakan peta das yang saya gunakan sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu peta das F dengan skala 1 banding 10.000 dengan luasan wilayah peta itu sendiri 53,49 hektar.
dengan 5 stasiun hujan yang tersebar dalam peta das ini sendiri. Ini ada metode pengerjaan, kemudian ada flowchartnya, sudah jelas lengkap flowchartnya. Kemudian setelah flowchart ini akan dikerjakan ataupun ada bagian selanjutnya itu bagian dari isi laporan. Setelah itu ada lampiran dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan ataupun bagian Excel pengolahan data yang sudah diberikan tadinya. Yang pertama untuk bagian aljabar, karena tadi ada metode aljabar dan isoid. Yang pertama metode aljabar, yang mana dari data mentah yang sudah diberikan, yaitu data curah hujan dari 20 tahun, dari tahun 1986 hingga tahun 2005, dicari nilai curah hujan maksimum, kemudian dimasukkan ke metode aljabar ini sendiri. Bisa dilihat di sini untuk Excelnya sendiri, ada sini sudah saya bikin. Untuk bagian yang hijau ini sendiri merupakan bagian curah hujan maksimum dari setiap pos hujan. Dari contohnya di PH 10 nilai curah hujannya 112,6 tepatnya di tanggal 25 Desember. Kemudian PH 19 91,6 tanggal 30 Januari. PH 31 selanjutnya bisa dilihat. Nah, setelah dimasukkan ke sini, ke bagian ini ada, kemudian dihitung air totalnya. Air total bisa dilihat rumusnya. Kemudian akan dihitung air rata-rata. Jadi dari ke 5 stasiun hujan dijumlahkan kemudian dibagi dengan 5, maka akan diperoleh air rata-rata. Setelah dicari air rata-rata, kemudian akan dicari air max atau air maksimum yang paling besar dari kelima datanya, di mana dalam tahun 1986 diperoleh air max 37,56, tahun 1987 43,72, begitu juga seterusnya hingga tahun 2005. Di sini ada 20 data ya yang digunakan. Selanjutnya untuk metode isoid sendiri, ini juga bagian tidak kalah penting karena yang merupakan bagian utama, itu metode isoid. Nah, dari data yang sudah didapatkan tadi, nah untuk bagian ini sendiri, kan tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam pengerjaan tugas besar ini sendiri, dari setiap peta, dari contohnya di tahun 1986 akan dihitung jumlah kotak dari setiap kontur. Setelah dilakukan interpolasi tadi, akan dihitung jumlah kotak dari setiap kontur. Untuk apa? Untuk mengetahui luasan kontur. Misalnya kontur 70 itu berapa luasnya, berapa hektar, seperti itu. Nah, sebagai contoh di tahun 1986 sendiri ada di kontur 70, telah saya hitung jumlah kotaknya sendiri ada 19,97 kotak. Artinya luas dari kontur 70 sendiri yaitu seluas 4,9925 hektar. Nah, itu dia. Selanjutnya di kontur 80 ada 8 hektar, 8,8. Kemudian di kontur 90 ada 4,9 hektar. Begitu seterusnya hingga di kontur 150. Nah, penting juga untuk diketahui bahwa dari setiap tahun ini berbeda konturnya. Contohnya di tahun 86 ini sendiri sama di tahun 87. Di tahun 87 tidak terdapat kontur 150. Kenapa? Karena ini sesuai dengan data dari yang sudah diberikan dari masing-masing tahun. Nah, selanjutnya luasan dalam bagian ini sendiri harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di peta ini tadi, di bagian peta ini, dimana di sini luasnya sendiri 53,49 hektar. Tidak boleh lebih dari 53 untuk luasan di sini, namun diperbolehkan kurang dari 5 hektar, 5 sampai 7 hektar. Itu tidak masalah, itu sudah diperbolehkan. Kemudian akan dihitung rata-rata isoid dari masing-masing kontur, ada luas rata-rata, dan kemudian semuanya dijumlahkan.
Nah, kemudian setelah dihitung jumlah kotak atau luasannya, akan diperoleh nilai R atau nilai hujan rata di kawasan peta das F pada tahun 1986. Begitu juga dengan ke 19 data lainnya, yaitu dari tahun 1987 hingga tahun 2005. Kemudian dibuat seperti ini untuk mempermudah memasukkan datanya sesuai dengan tahun dari urutan tahunnya 1986 hingga tahun 2005. Nilai XI-nya ini ataupun nilai R-nya, XI ini merupakan nilai R. Nah, dari data ini, data bagian sheet isoid ini sendiri, kita akan beranjak selanjutnya ke analisis frekuensi isoid. Yang saya jelaskan tadi ada 4 metode, yaitu metode normal, log normal, sebaran Gumbel, kemudian log persen 3. Nah, data yang tadi yang didapatkan di sheet ini, isoid ini, data XI-nya yang diperoleh, kemudian dimasukkan ke sini, ke bagian ini. Nah, ke bagian ini itu nilai XI, kemudian akan dicari nilai XR-nya, kemudian XI min XR, XI min XR kuadrat, XI min XR pangkat 3, XI min XR pangkat 4. Nah, itu dia. Nah, setelah dimasukkan, nanti akan diperoleh nilai rata-ratanya berapa, kemudian nilai SX-nya, nilai CS-nya, dimana CS tadi yaitu nilai koefisien penyimpangannya, CV-nya koefisien variasi, kemudian CK-nya atau koefisien kurtosisnya berapa, itu akan diperoleh di sini dalam metode normal. Kemudian metode log normal di sini ya, ini metodenya menggunakan log karena dia log normal, metode log normal. Kemudian metode Gumbel di sini menggunakan rumus ini sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir ada metode log persen 3. Nah, dari keempat metode ini sendiri akan diperoleh data SX, CS, CK, dan CV yang akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, setelah dari sini akan diketahui distribusinya, distribusi dari masing-masing metode. Ini untuk tabel distribusinya dari masing-masing metode. Nah, setelah dari distribusi ini sendiri akan kita analisis. Kita lihat mana metode yang memenuhi dengan syarat, yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Di sini sudah saya lampirkan juga beberapa tabel ketentuan, begitu juga dengan rumus dan keterangannya di sini. Nah, setelah itu kita analisis mana metode yang memenuhi. Nah, dalam pengerjaan tugas besar ini sendiri, metode yang memenuhi yang saya dapatkan yaitu metode Gumbel dan log persen 3. Nah, sesuai dengan arahan dari asisten bahwa yang digunakan itu kan ada 2 metode yang memenuhi. Digunakan hanya satu saja, yaitu metode log persen 3. Nah, untuk log persen 3 ini sendiri akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, itu metode chi-square isoid, mana di sini menggunakan metode log persen 3 ya. Ini ada tabel ketetapannya, tidak terlepas juga dari data XI tadi. Ini data yang sangat penting, data XI, kemudian dihitung log XI nya berapa, karena log persen 3 kan tadi data yang metode yang digunakan, log XI, kemudian log XI maksimumnya berapa, log XI minimumnya berapa, kemudian akan diperoleh nilai K, DK, EF, XI, kemudian ditentukan kelasnya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, yaitu dimana setiap kelas ini untuk menentukan range nya berapa. Di sini kelas pertama ada range 1,6 sampai 1,703. Nah, setelah itu setelah pada bagian itu sendiri, nah setelah itu nilai batas dalam setiap kelas ini tadi dimasukkan ke dalam tabel ini. Kemudian kita akan menentukan nilai EF, OF,
dan E min OF nya EF min OF kuadrat, EF min OF kuadrat per EF nya. Nah, setelah dimasukkan datanya dengan setiap rumus yang ada, misalkan di sini untuk nilai ini sendiri, nilai log x ini berasal dari nilai log xi yang ini, dari data xi, kemudian dilogaritmakan, diperoleh data ini, masukkan ke data ini. Nah, kemudian kita klasifikasikan setiap datanya. Data di tahun 1997 ini sendiri masuk ke batas mana? Nah, sesuai dengan batas ini. Nah, ternyata tahun 97 hingga dan tahun 2000 masuk ke data yang ini. Ya, masuk ke range yang ini 1,6 hingga 1,703. Kemudian dicari nilai EF-nya, OF-nya berapa. Ini dia. Setelah itu klasifikasikan setiap tahunnya, dimana di sini data X ini sendiri diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, ya, datanya bukan tahunnya, sehingga diperoleh ini. Nah, dari sini akan diperoleh kesimpulan. Di sini sudah ada kesimpulannya. Bandingkan nilai EF min OF kuadrat per EF nya dengan tabel X kuadrat. Nah, tabel X kuadrat ini bisa dilihat di Google, ada tabelnya. Nah, setelah dibandingkan, ternyata data yang saya dapatkan yaitu memenuhi. Karena apa? Karena datanya kurang dari 7,815, yaitu yang saya dapatkan 3,5. Apabila data yang saya dapatkan lebih dari 7,815, maka datanya tidak memenuhi. Selanjutnya, untuk perhitungan Smirnov-Kolmogorov-Isotop, di sini tetap menggunakan data XI maksimumnya, ya. Yang membedakan adalah rumusnya. Kita menggunakan rumus. Setelah dimasukkan datanya, dicari menggunakan rumus. Bisa lihat di sini data M-nya dibagi dengan ini, bisa dilihat di sini rumusnya, dan dari sini akan diperoleh delta maksimumnya dan delta kritisnya berapa, kemudian dibandingkan. Nah, hingga diperoleh kesimpulan bahwa delta maksimumnya lebih kecil dari delta kritisnya, artinya memenuhi, karena sesuai dengan ketentuan harus lebih kecil delta maksnya daripada delta kritis. Jika lebih besar maka itu tidak memenuhi. Selanjutnya yaitu untuk intensitas isoid atau intensitas hujannya. Dalam bagian ini sendiri tadi menggunakan 3 metode Mononobe, Ishiguro, dan Sherman. Nah, ini dia data yang diperoleh dari sini tadi, analisis frekuensi isoid. Nah, dari sini tadi, ya, data dari sini untuk log persen 3-nya kemudian akan digunakan di intensitas isoid ini. Pertama ada metode Mononobe. Nah, di sini dimasukkan rumusnya, ada 7 kala ulang 5, 10, 20, 25, 50 hingga 100. Kemudian diambil data yang di menit ke 60. Dimana di sini ada menit ke 5, 10, 30, 20, 30, 40, 50, 60 hingga menit 360. Namun yang diambil nantinya di perhitungan debit, yang diambil itu yaitu di menit ke 60 yang saya beri tanda coklat ini. Itu yang akan diambil nanti datanya. Kemudian setelah dihitung ini kita buat grafik, maksudnya kita buat diagramnya ataupun kurvanya. Ini kurva untuk metode Mononobe, bisa dilihat di sini kurva Mononobe-nya. Kemudian selanjutnya metode Ishiguro sama saja, tinggal dimasukkan datanya, data nilai XI tadi, kemudian dicari dari setiap kala ulang akan diperoleh jumlah. Kemudian nah ini dia yang membedakan dalam metode Ishiguro ini sendiri, yaitu ada beberapa tabel, yaitu untuk perhitungan I kuadrat,
I kali akar T, kemudian I kuadrat kali akar T. Nah di situ kemudian dicari untuk setiap nilai ini akan diperoleh, kemudian setelah diperoleh kemudian akan diketahui nilai I-nya dari setiap kala ulang itu berapa. Di sini ini dimasukkan dari sesuai dengan data yang di sini untuk I ini maksudnya ya. Nah, untuk mempermudah seperti yang saya buat di sini, untuk jumlahnya itu dikuningin saja langsung agar tidak bingung. Ya, dimasukkan ke sini lebih gampang, lebih mudah. Dan kemudian menghitung nilai-nilai I kuadrat itu jumlahnya semua tadi masukkan ke tabel ini. Kemudian kita cari nilai ketetapannya dengan menggunakan rumus ini. Ya. Setelah itu akan diketahui intensitas curah hujannya. Nah, dari data itu sendiri akan diketahui nilai intensitas curah hujannya, sama dengan yang tadi yang digunakan di menit ke-60 atau di 1 jam pertama. Kemudian ada grafiknya di sini atau kurvanya. Kemudian ada metode Sherman. Ini metode Sherman. Hampir sama dengan metode Ishiguro tadi, ada mencari I, bedanya di sini I kemudian log I kemudian log I kali log T, kemudian ada kala ulangnya. Setelah dicari itu akan diperoleh nilai tetapan A dan B nya, kemudian selanjutnya ke intensitas curah hujan yang digunakan di sini yaitu di menit ke-60 atau 1 jam pertama. Kemudian ada diagram atau grafiknya di sini atau kurvanya. Nah, dari perhitungan ini di bagian ini, data yang saya jelaskan tadi yang diambil di menit ke-60 akan digunakan di perhitungan yang terakhir, yaitu debit isoyet. Perhitungan yang paling penting itu perhitungan debit menggunakan 3 metode Mononobe sesuai dengan intensitas isoyet tadi, metode Mononobe, Sherman, dan metode Ishiguro. Dimasukkan nilai intensitasnya, ini nilai intensitas yang ini diperoleh dari nilai ini, dari nilai yang menit ke-60 ini dimasukkan ke bagian sini. Kemudian untuk Sherman masukkan ke nilai intensitas ini dimasukkan ke, diperoleh dari, untuk yang Sherman ini, untuk yang Sherman. Begitu juga dengan Ishiguro ini nanti akan dimasukkan ke nilai Ishiguro yang ini. Nah, untuk tahapannya sendiri akan dicari terlebih dahulu. Ada di sini konstanta ekuivalen, kemudian ada nilai C-nya atau kapasitasnya, nilai C-nya, kemudian ada nilai, kemudian di sini ada luasan dari peta das sendiri tadi ada 53,49 hektar itu ya. Kemudian ada debit, ini yang paling penting, ada debit sesuai dengan rumus, yaitu rumus debit sendiri yaitu alfa dikali beta dikali I dikali A, karena alfa sendiri merupakan koefisien pengaliran ini. Kemudian ada koefisien penyebaran hujan ini untuk daerah perkotaan. Kemudian ini ada luasan dasnya dan ada intensitasnya. Ini intensitas, untuk intensitas I, intensitas masukkan, kemudian dihitung hingga diperolehlah nilai debit ini sendiri. Begitu untuk kedua metode selanjutnya, metode Sherman dan Ishiguro. Nah, setelah itu akan dibuat untuk kurva debit rencana versus skala ulangnya. Begitu juga dengan histogramnya di sini ada, sudah dibuat, bisa dilihat di sini jelas untuk diagram ataupun kurvanya dan histogramnya. Itulah dia untuk perhitungan dari pengerjaan tugas besar ini sendiri.
dimana yang digunakan yaitu metode ISOET. Sudah saya jelaskan tadi beberapa perhitungannya, dan diperolehlah nilai akhir yaitu debit rencana. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan laporan yang sudah saya tulis. Ini dia untuk laporan tulis tangannya sendiri ya, dari bab 1 hingga bab 5 itu ditulis tangan. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan diperoleh kesimpulan ya, sesuai dengan tujuan ataupun rumusan masalah yang di bagian bab 1 tadi. Yang pertama, curah hujan rata-rata pada metode ISOET dapat diketahui pemetaannya dengan membuat garis kontur pada peta, dan curah hujan rata-ratanya dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara curah hujan maksimum dengan koefisien ISOET di setiap pos hujan. Yang kedua, perhitungan debit dapat dihitung dengan nilai intensitas curah hujan diperoleh dengan mengalihkan nilai koefisien pengaliran, koefisien penyebaran hujan, intensitas hujan, dan luas daerah pengaliran. Dan intensitas curah hujan dengan skala ulang waktu tertentu diperoleh berdasarkan data curah hujan maksimum yang telah diperoleh dari analisis frekuensi. Yang keempat, intensitas hujan dengan metode Mononobe, Ishiguro, dan Sherman diperoleh dengan mengalihkan nilai curah hujan dengan curah hujan maksimum dalam 24 jam dan lama curah hujan. Poin yang kelima yang paling penting yaitu bahwa dari perhitungan intensitas hujan dan debit yang dilakukan, yang saya jelaskan di Excel tadi, dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh adalah kecil dan kemungkinan untuk terjadinya banjir pada daerah DAS sangat kecil karena nilai debit yang dihasilkan kecil. Nah, itulah dia pentingnya untuk mengerjakan tugas besar ini sendiri ataupun outputnya sendiri, agar kita mengetahui nilai debitnya untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi itu banjir. Jadi dari data hujan yang kita peroleh, kita dapat menghitung intensitas hujannya berapa, untuk kita menghitung debit rencananya berapa, apakah dia memenuhi atau tidak. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkinan seperti banjir tadi yang akan membahayakan daerah tersebut ataupun bangunan teknik sipil yang dibangun di daerah tersebut. Baik, itulah dia penjelasan dari saya mengenai tugas besar rekayasa hidrologi yang saya dapatkan di semester 4 ini sendiri. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman maupun kakak abang sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat siang.